Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Dengan mengusung dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 mungkin Bapak yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Kenapa Pak? Kenapa ada terbaik? PDIP kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak gimana Mbak? Puan, tapi sebenarnya Pak Mahfud memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum Partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan
tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, siapa saja Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan pertemuan dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Jadi saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak ya nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebinekaan batin, juga memiliki kesetiaan pada prinsip. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau melihat sikap partai gimana Mbak Puan? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya, nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini terfokus dulu karena ini nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Pak Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan capres Ganjar Pranowo dan cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Mbak Puan optimis menang satu putaran, Mbak Puan optimis menang satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar Mbak? Cukup ya. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih Mbak. Satu putaran, dua putaran nih Mbak. Satu putaran Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024.
Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11. Jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendatangi KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Dengan mengusung Ganjar dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 memilih tokoh yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, maka kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa dulu, kenapa Pak? Padahal kan ada terbaik. PDIP, kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Gimana Mbak Puan? Tapi sebenarnya Pak Mahfud kata-kata Pak Gibran sama Mas Gibran ini akan memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang,
memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya Mbak? Siapa saja Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak ya nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebaikan paling batin juga memiliki kesetiaan pada diri sendiri. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada Mas Gibran Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu perpindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau capres dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu dia dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena kita fokus dulu karena ini nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Pak Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu Mbak Puan aja optimis menang ya. satu putaran, Mbak Puan optimis menang satu putaran. Isu kedatangan sama Pak Jokowi itu gak benar Mbak? Cukup ya, Mbak Puan. Dua putaran, Mbak, satu putaran, dua putaran nih Mbak. Satu putaran, dua putaran nih Mbak. Satu putaran, dua Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034.
Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Bahwa itu mengamankan jaring gitu ya dengan usung Mas sedikit dari cawapres Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 di Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan apa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi bisa dulu, kenapa Pak? Padahal kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? belakang aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud kata-kata Gibran sama Gibran ini akan tidak. Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum Partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman, rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang,
memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya juga Mbak Puan juga ya Mbak? Siapa saja Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi ini hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebaikan paling batin untuk juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada Mas Gibran dan Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau capres dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood, ya nggak sih GoFood? Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu Mbak Puan aja optimis ya. menang satu putaran, Mbak Puan optimis menang satu putaran. Isu keretakan sama Pak Jokowi itu gak benar Mbak? Cukup ya, Mbak Puan ya. Dua putaran, Mbak, satu putaran, dua putaran ya Mbak. Satu putaran, dua putaran ya Mbak. Satu putaran, dua Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034.
Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ini ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan itu mengamankan jamin gitu ya dengan mengusung masing-masing atau sedikit dari cawapres Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 mungkin Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa dulu, kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman, rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres,
Jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya juga Mbak Puan juga ya Mbak? Siapa saja Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi ini hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebudayaan paling baik, juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang ingin disampaikan kepada Gibran dan juga Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau Mbak, melihat sikap partai gimana, Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood, ya nggak sih GoFood? Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke, Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja Optimis ya. satu putaran, Mbak Puan. Optimis satu putaran. Isu keretakan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya. Dua putaran, Mbak, satu putaran, dua putaran ya Mbak? Satu putaran, dua putaran ya Mbak? Satu putaran, Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya.
Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Bahwa Jokowi itu mengamankan jaring gitu ya dengan mengusung Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 mungkin Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Bisa kenapa Pak? Padahal kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gimana Mbak? Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud datang dengan Pak Gibran sama Mas Gibran ini akan memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran
Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan pertemuannya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak ya nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebijakan Pak Anies Baswedan juga memiliki kesetiaan pada prinsip. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau melihat sikap partai gimana Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke, Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Mbak Puan optimis menang satu putaran, Mbak Puan optimis menang satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya, makasih ya. Putaran, dua putaran, Mbak, satu putaran, dua putaran ya Mbak. Satu putaran, dua putaran ya Mbak. Satu putaran Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik,
parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Dengan mengusung Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 sebagai tokoh yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Bisa juga kenapa Pak? Padahal kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gimana Mbak Puan, tapi sebenarnya Pak Mahfud kata-kata bahwa Pak Gibran sama Mas Gibran ini akan memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman, rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya
udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, ya iya atau enggak ya nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebudayaan paling batin juga memiliki kesetiaan pada prinsip. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada Mas Gibran? Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Apa tidak? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Kalau ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau capres dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada. Karena hari ini fokus dulu karena ini baru nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Mbak Puan optimis menang satu putaran, Mbak Puan optimis menang satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya, Mbak Puan ya. Dua putaran, Mbak, satu putaran, dua putaran nih Mbak. Satu putaran, dua putaran nih Mbak. Satu putaran kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati.
Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanu Sudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Bahwa itu mengamankan jamin gitu ya dengan usung masing-masing Pak Anas Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 mungkin pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi Cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memilih suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Bisa dulu kenapa Pak? Padahal kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? belakang aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan gimana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud katakan bahwa Pak Gibran sama Mas Gibran ini akan memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak, terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau
gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya iya atau enggak ya nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebaikan paling batin untuk juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada Mas Gibran Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau capres dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya, nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini kita fokus dulu karena ini nanti malam. Oke, Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu Mbak Puan aja optimis ya. menang satu putaran, Mbak Puan optimis menang satu putaran. Isu keretakan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya, Mbak Puan ya. Dua putaran, Mbak, satu putaran, dua putaran ya Mbak. Satu putaran, dua putaran ya Mbak. Satu putaran, dua Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing.
Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ini ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Dengan usung masing-masing dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 mungkin Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa dulu, kenapa Pak? Padahal kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi ini hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak? Terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak? Nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau
salah satu alasannya soal memiliki harus lahir dari kebudayaan Pak Ganjar dan juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang ingin disampaikan kepada Mas Gibran dan juga Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya, nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini terfokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke, Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja. Optimis dalam satu putaran, Mbak Puan. Optimis dalam satu putaran. Isu keretakan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran ya, Mbak. Satu putaran, dua putaran ya, Mbak. Satu putaran, kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Jamin gitu ya dengan usung Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 mungkin Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi bisa juga kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebenarnya Pak Mahfud memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak, terkait dengan pertemuan dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal memiliki harus lain dan itu mereka banyak banget juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa
seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau Mbak, melihat sikap partai gimana, Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran, menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Apa tidak? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya, Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini, Mbak? Maksudnya seperti itu, Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya, nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN, Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada. Karena ini kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu Mbak Puan aja. optimis menang Ya. satu putaran, Mbak Puan optimis menang satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya, Mbak Puan ya. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, dua Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih, Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik.
Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Jamin gitu ya dengan mengusung mantan Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 mungkin pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi bisa juga kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak, terkait dengan pertemuan dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal memiliki harus lain dan menggulingkan banyak banget, juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang ingin disampaikan kepada Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar?
Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau Mbak, melihat sikap partai gimana, Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Kapan tidak? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya, Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini, Mbak? Maksudnya seperti itu, Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Gus katanya GoFood ya, nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN, Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada. Karena ini kita fokus dulu karena ini nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana, Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu Mbak Puan aja. optimis Ya. satu putaran, Mbak Puan optimis satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya, Mbak Puan ya. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran ya, Mbak. Satu putaran, dua putaran ya, Mbak. Satu putaran, dua Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih, Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofik. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap
dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan itu mengamankan jaring gitu ya dengan mengusung Mas Ganjar dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 mungkin Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, maka kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi bisa kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Woi belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gimana Mbak Puan, tapi sebenarnya Pak Mahfud katakan Mas Gibran sama ada Mas Gibran ini akan memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya juga Mbak Puan juga ya, siapa saja Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak ya nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak kalau salah satu alasannya soal memiliki hal lain dan untuk mereka Pak Ganjar juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada Mas Gibran Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau Mbak, melihat sikap partai gimana Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK,
kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood, ya nggak sih GoFood? Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke, Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja. Optimis menang satu putaran, Mbak Puan. Optimis menang satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya. Putaran, dua putaran, Mbak, satu putaran, dua putaran ya Mbak? Satu putaran, dua putaran ya Mbak? Satu putaran, kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ini ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut
dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan itu mengamankan jalan gitu ya dengan mengusung Mas sedikit sebagai cawapres Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 memilih tokoh yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, maka kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa gitu, kenapa Pak? Padahal kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman capres dan cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud katakan bahwa Pak Gibran sama Mas Gibran ini akan memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman, rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak, terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya iya atau enggak ya nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebaikan Pak Ibrahim, juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada Mas Gibran dan juga Pak Ibrahim? Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau melihat sikap partai di mana, Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Apa tidak? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya.
Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau capres dalam diskusi-diskusi sebelumnya, Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini, Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu dia dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya, nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN, Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena kita fokus dulu karena ini nanti malam. Oke, Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu Mbak Puan aja optimis menang satu putaran, Mbak Puan optimis menang satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya, Mbak Puan. Dua putaran, Mbak, satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih, Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan, Jokowi tidak
ada jaring gitu ya dengan mengusung Mas Mahfud atau sedikit sebagai cawapres Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 bagi Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memilih suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan kenapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Bisa juga, kenapa Pak? Padahal kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? belakang aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud kata-kata bahwa Mas Gibran sama Adegan juga hadir hari ini. Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman, rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Mbak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak, terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal memiliki harus lain dan itu mereka paling pasti juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang ingin disampaikan kepada Mas Gibran dan juga Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu.
Mbak, kalau capres dalam diskusi-diskusi sebelumnya, Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini, Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA group katanya GoFood ya, nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN, Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena itu kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke, Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana, Mbak? Ya, insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu Mbak Puan aja optimis menang ya. satu putaran, Mbak Puan optimis menang satu putaran. Isu keretakan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya, Mbak Puan ya. Dua putaran, Mbak, satu putaran, dua putaran ya, Mbak? Satu putaran, dua putaran ya, Mbak? Satu putaran, dua Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih, Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ini ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan mengamankan jamin gitu ya dengan usung masing-masing atau sedikit dari cawapres Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 bagi Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang
panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, maka kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa disebut kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Woi belakang gue, aduh. Kan yang dengan Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud katakan Mas Gibran sama Adegan sudah hadir hari ini akan undang. Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum Partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman, rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi ini hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak? Terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal memiliki harus lain dari mereka banyak juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang ingin disampaikan kepada Gibran Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Kalau ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu.
Mbak, kalau capres dalam diskusi-diskusi sebelumnya, Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini, Mbak? Maksudnya seperti itu, Mbak? Nanti saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya, nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN, Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini terfokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke, Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana, Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja. Optimis dalam satu putaran, Mbak Puan. Optimis dalam satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran ya, Mbak. Satu putaran, dua putaran ya, Mbak. Satu putaran, Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih, Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11. Jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan itu mengamankan jamin gitu ya dengan mengusung Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 sebagai tokoh yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo?
Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa juga, kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebenarnya Pak Mahfud Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya Pak? Siapa saja Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan pertemuan dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebudayaan banyak batin, juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang ingin disampaikan kepada Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau melihat sikap partai gimana Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga projo gitu yang mendukung Mas Gibran, menurut Mbak Puan sendiri apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, sebelumnya Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya?
Saya baru baca tadi di WA Gus katanya GoFood ya, nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja. Optimis dalam satu putaran, Mbak Puan. Optimis dalam satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak. Cukup ya. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan itu mengamankan jamin gitu ya dengan mengusung Mas Ganjar dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 sebagai tokoh yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi Cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja
insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa juga, kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi ini hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak? Terkait dengan pertemuan dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak? Nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebudayaan paling batin, juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang ingin disampaikan kepada Mas Gibran dan juga Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau Mbak, melihat sikap partai gimana, Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran, menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya, Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini, Mbak? Maksudnya seperti itu, Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Gus katanya GoFood, ya nggak sih GoFood? Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau
kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke, Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja. Optimis menang satu putaran, Mbak Puan. Optimis menang satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak. Cukup ya. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11. Jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan itu mengamankan jaring gitu ya dengan usung Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 bagi Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua
partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa dulu, kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud katakan sama memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi ini hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak, terkait dengan pertemuan dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebaikan banyak batin, juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau Mbak, melihat sikap partai gimana, Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran, menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, sebelumnya Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya, Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini, Mbak? Maksudnya seperti itu, Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood, ya nggak sih GoFood?
ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja. Optimis dalam satu putaran, Mbak Puan. Optimis dalam satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak. Cukup ya. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11. Jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan itu mengamankan jaring gitu ya dengan mengusung Mas Ganjar dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 seperti Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu
strategi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa dulu, kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebenarnya Pak Mahfud Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, siapa saja Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan pertemuan dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebaikan lahir batin, juga memiliki kesetiaan pada prinsip. Apakah itu juga suatu pesan yang ingin disampaikan kepada Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau melihat sikap partai gimana Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga projo gitu yang mendukung Mas Gibran, menurut Mbak Puan sendiri apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Apa tidak? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya?
Saya baru baca tadi di WA Gus katanya GoFood ya, nggak sih GoFood? Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja. Optimis dalam satu putaran, Mbak Puan. Optimis dalam satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak. Cukup ya. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11. Jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Bapak Jokowi itu mengamankan jaring gitu ya dengan mengusung Mas Ganjar dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 sebagai Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu bagi cawapres Ganjar Pranowo?
Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa juga, kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebenarnya Pak Mahfud kata-kata sama memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan ketua tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu tidak hanya Pak Mahfud dan Pak Anies, tapi juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak? Terkait dengan pertemuan dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebudayaan banyak batin, juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang disampaikan kepada itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau melihat sikap partai gimana, Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu.
Mbak, kalau capres dalam diskusi-diskusi sebelumnya, Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini, Mbak? Maksudnya seperti itu, Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Gus katanya GoFood ya, nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN, Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke, Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana, Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu Mbak Puan aja. optimis dalam satu putaran, Mbak Puan optimis dalam satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak? Cukup ya, Mbak Puan ya. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Yes. Terima kasih, Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ini ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan mengamankan jamin gitu ya dengan mengusung masing-masing atau sebagai cawapres Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 mungkin Pokok yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu
bagi cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, maka kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa disebut kenapa Pak? Padahal kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Woi belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah Gibran di mana, Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya, Pak? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga, Mbak, terkait dengan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih? Apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak? Nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal memiliki harus lain dan itu mereka banyak juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang ingin disampaikan kepada Gibran dan juga Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu.
Mbak, kalau dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak, maksudnya seperti itu? Nanti saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Gus katanya GoFood ya nggak sih GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena kita fokus dulu karena ini nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja. Optimis satu putaran, Mbak Puan. Optimis satu putaran. Isu keretakan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran ya, Mbak. Satu putaran, dua putaran ya, Mbak. Satu putaran, kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu. Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, kata Megawati. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Menko Polhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing, ujarnya. Dalam deklarasi ini hadir Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, OSO, Ketua Umum Perindo Heri Tanusudibjo, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Selain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Politik, Parpol, pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini. Mereka diantaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Tomafi, Sekjen Hanura Kodratsah, dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Presiden, Arsyad Rashid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Beni Ramdhani, dan beberapa lainnya. Ke KPU pukul 11, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftar ke KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Bapak itu mengamankan jaring gitu ya dengan usung masing-masing Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 mungkin Bapak yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu
Cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa dulu, kenapa Pak? Karena kan ada terbaik PDIP, kenapa Pak Jokowi? Gue belakang gue, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, di mana Mbak? Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Mahfud Memang di acara ini yang diundang itu hanya Ketua Umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuman karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Nanti pertemuan itu membahas apa nantinya? Juga Mbak Puan juga ya Pak? Siapa saja Mbak? Ya bisa aja saya mau ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan juga Mbak terkait dengan pertemuan dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebaikan lahir batin, juga memiliki kesetiaan pada presiden. Apakah itu juga suatu pesan yang ingin disampaikan kepada Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau melihat sikap partai gimana Mbak Puan? ini mulai dari putusan MK, kemudian juga projo gitu yang mendukung Mas Gibran, menurut Mbak Puan sendiri apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Mbak, sebelumnya Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu.
Mbak, kalau capres dalam diskusi-diskusi sebelumnya, Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini, Mbak? Maksudnya seperti itu, Mbak? Nanti saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood, ya nggak sih GoFood? Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak Arsyad, apakah habis ini ada rapat lagi di HN, Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena ini kita fokus dulu karena ini juga nanti malam. Oke. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar, karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu Caimin juga latar belakangnya NU dan dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu. Gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu aja. Optimis menang satu putaran, Mbak Puan. Optimis menang satu putaran. Isu keretangan sama Pak Jokowi itu gak benar, Mbak. Cukup ya. Dua putaran, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, dua putaran nih, Mbak. Satu putaran, Kita lihat nanti. Tapi optimis bahwa bisa dengan 3 calon ini kan enggak, kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan 2 putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa 1 putaran. Terima kasih Mbak Puan, Mas Arsyad. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertanya mengenai sikap politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan merespons pertanyaan awak media mengenai relawan pro-Jokowi, Projo, yang mendukung Prabowo Subianto di 2024. Puan meminta sebaiknya pertanyaan tersebut langsung diarahkan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya, kata Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2034. Ketua DPR RI ini meminta awak media agar bertanya ke Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari luar negeri. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden sudah pulang, masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, ujarnya. Puan mengaku juga pengen mengetahui jawaban Presiden Jokowi terkait sikap politiknya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, ucapnya. Megawati umumkan Mahfud MD jadi cawapres. Adapun saat ini partai politik, parpol, pendukung Ganjar sudah memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Rabu.